Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Video ini saya refresh lagi ya, karena tadi sebelumnya waktu sore saya buatnya itu suaranya agak bergema, jadi mungkin teman-teman nggak jelas dengar ceritanya. Oke, jadi kita akan mulai lagi ya. Jadi di tahun 2021 ini ya, saya mau bahas printer yang harganya itu nggak nyampe 1 juta, kurang lebih di bawah 1 juta, ya antara 600 sampai dengan 900 ribuan. Oke, jadi ini adalah 7 printer inkjet ya, bukan 5 printer, tapi 7 printer inkjet yang harganya di bawah 1 juta. Ya, tujuannya adalah supaya teman-teman tahu bahwa produk yang saya kasih informasi ini adalah produk yang memang masih valid, masih dijual di market saat ini, jadi bukan produk-produk yang sudah discontinue atau udah nggak ada. No, tidak seperti itu. Jadi produk ini adalah produk yang valid dan masih available di tahun 2021. Ya, nah, untuk printer-printer yang akan saya bahas kali ini, nanti kita kasih tahu tipenya seperti apa dan juga ada plus minusnya seperti apa. Ya, jadi printer yang kita review ini adalah printer dengan cartridge tinta original. Ya, jadi saya nggak review printer yang dimodifikasi infus atau yang direfill tintanya, nggak, karena itu bukan standar pabrikan, bukan standar original. Karena banyak juga nanti yang nggak ngerti cara nge-refillnya atau mungkin juga awam baru pertama kali nge-refill, terus akibatnya malah printernya jadi rusak atau hasil cetaknya nggak bagus. Itu jadinya malah nanti bikin printernya yang disalahin. Oke, sampai sini cukup jelas ya, kita mulai ya. Oke, printernya apa aja nih? Ini ada 4 macam ya, Canon MP287, Canon MG2570S, dan Canon IP2770. Nah, satu lagi Canon TS307. Untuk yang kelima itu HP 1216, HP 2336, dan HP 2775. Oke, ada 7 model. Kenapa di sini nggak ada Epson? Karena Epson itu harganya sudah pasti di atas 1,5 juta. Jadi secara spesifikasi tidak di bawah 1 juta. Makanya kita take out, jadi nggak masuk di spesifikasi ini. Oke. Nah, untuk Canon MP287, fiturnya adalah print scan copy dan borderless A4. Borderless artinya ini printer bisa nyetak nih gambar full A4 seperti ini tanpa terpotong garis tepi. Jadi dia full page ya. Jadi kalau teman-teman menyetak foto, dia bisa cetak full page seperti ini. Nah, printer ini semua menggunakan cartridge tinta. Jadi tidak ada yang sistemnya inktank atau infus, tidak ada. Dia menggunakan cartridge tinta. Oke. Nah, cartridge tinta ini adalah tempat tinta di mana tinta ini digunakan untuk mencetak. Jadi teman-teman mesti perhatikan, setiap kali kita beli printer, kita hanya beli printer itu satu kali. Tapi kita harus beli tinta berkali-kali, karena tinta ini dipakai habis. Jadi dia seperti bensin. Kita beli kendaraannya sekali, tapi kita harus isi bensin terus. Nah, untuk cartridge tintanya ini, ada dua, yang black dan color ya. Untuk tipenya PG810 Black, ini cartridge ini harganya sekitar 195.000 ya. Jadi harga ini adalah harga update di bulan Maret 2021 ini. Teman-teman nanti bisa cek di Marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Lihat aja. PG810 Black harganya berapa? 195.000. Ini harga pasaran. Nah, untuk page shield ini adalah kapasitas cetaknya itu sampai dengan 220 halaman ya. Untuk yang colornya itu sama 260.000 harganya. Dia cetak sampai dengan 244 halaman ya. Jadi estimasi nih kos cetak per halaman untuk dokumen teks hitam. Jadi setiap kali kita mencetak itu ada nilai atau harga yang kita bayar. Nah, dengan printer MP287 ini dengan cartridge tintanya seperti ini, itu kita kos cetaknya itu estimasi 887 rupiah. Ya, perhitungan cetak ini berdasarkan 5% coverage ya. Jadi kita nyetak itu satu halaman 5% coverage. 5% coverage itu kayak gimana sih? Nih, ini kan anggapannya nih kayak satu halaman A4 seperti ini ya. 5% coverage itu bukannya full dari atas sampai bawah begini, bukan. 5% coverage itu kira-kira 2 paragraf nih. Jadi dari sini sampai sini. Ini baru 5%. Jadi kalau kita nyetak gambar satu A4 seperti ini coverage-nya seberapa? Dari atas sampai bawah. Ini lebih dari 5%. Ini bisa 40 sampai 50%. Jadi istilahnya kalau coverage-nya lebih besar dari 5%, ya berarti jumlah halamannya nggak nyampe 220. Mungkin cuma sekitar 150 apa 175 ya.
Jadi teman-teman mesti cek, ini perhitungannya semua standar internasional itu 5% coverage. 5% coverage dengan continuous printing dan ISO 24374. Oke, kita lanjut yang kedua. Canon MG2570S. Ya, fiturnya sama print scan copy, tapi dia tidak borderless. Ya, teman-teman lihat ya, di sini nyetaknya A4 tapi nggak bisa full alias kena potong margin ya. Nah, dia menggunakan cartridge tinta dan page shield-nya tipenya PG745 Black, harganya 195.000 dan page shield-nya 180 halaman. Untuk color-nya CL746 color, 250.000 dan 180 halaman. Estimasi kos cetak per lembarnya itu kira-kira Rp1.083 ya. Perhitungannya tetap sama ya, 5% coverage, continuous printing artinya mencetakkan secara berlanjut dengan ISO 24374. Oke. Sampai sini cukup jelas ya, kita lanjut lagi. Nah, yang ketiga, Canon IP2770. Ini adalah printer only, jadi dia tidak bisa print scan copy, hanya print only, dan juga dia borderless A4 ya. Ini contohnya bisa cetak A4 borderless. Nah, cartridge tintaan ini sama dengan MP287, yaitu tipe PG810 Black dan juga CL811 Color ya. Jadi kos cetaknya itu sama Rp887. Oke. Nah, yang keempat, Canon TS307. Ya, ini adalah printer dengan smartphone copy. Fiturnya itu dia bisa fotokopi dan juga dia bisa scan, tapi dia menggunakan smartphone. Jadi printer ini sebenarnya dia hanya bisa mencetak saja, tidak bisa scan. Jadi kita nggak bisa scan di sini, nggak ada scanner flatbed kacanya di sini nggak ada. Tapi gimana caranya kita fotokopi atau scan? Caranya kita pakai handphone kita, karena printer ini terhubung dengan Wi-Fi, wireless. Jadi nanti terkoneksi dengan smartphone. Nah, dokumen yang mau kita fotokopi atau kita scan itu kita foto dulu. Setelah kita foto pakai smartphone, kita kirim filenya itu ke si printernya lewat Wi-Fi. Nanti si printernya itu dia otomatis akan mencetak. Jadi dia istilahnya itu smartphone copy. Jadi menggunakan lensa atau kamera dari smartphone untuk mengambil objek, kemudian difotokopi dengan cara dikirimkan datanya ke printer, dan printernya ini akan mencetak. Oke, nah untuk tintanya itu sama, PG745 Black, 195.000 ya, 180 halaman, dan CL746 Color, 250.000, 180 halaman. Jadi estimasi kos cetak per halamannya itu 1.083. Oke, sampai sini cukup jelas ya, ada 4 model, tinggal kita cek mau yang print scan copy, atau yang print smartphone copy. Nah, kita lanjut yang kelima. HP DeskJet 2336 Ink Advantage ya. Ini tipenya sama, DeskJet juga, fiturnya juga sama, print scan copy. Nah, cartridge tintanya ini dia menggunakan HP 682 Black dan juga HP 682 Color. Nah, HP 682 Black ini harganya 135.000 dengan page shield-nya 480 halaman. Untuk yang color-nya sama 135.000, page shield-nya itu 150 halaman. Nah, estimasi kos cetaknya itu kurang lebih Rp282 ya. Oke, kita lanjut yang keenam, HP DeskJet 1216. Nah, ini tipe printer saja, print only, nggak bisa fax, nggak bisa scan, nggak bisa fotokopi. Jadi dia hanya single print. Cartridge tintanya sama, ya HP 682 Black dan Color dengan page shield dan juga harga cartridge tintanya yang sama 135.000, 480 halaman dan colornya sampai dengan 150 halaman. Jadi kos cetaknya ini sama Rp282. Nah, yang terakhir yang ketujuh, HP DeskJet 2775. Ya, dia print scan copy wireless. Nah, wirelessnya ini dia sama seperti yang tadi TS307. Ya, seperti ini. Tapi bedanya kalau 2775 ini dia ada scanner flatbed kacanya di sini. Jadi kita bisa langsung scan atau fotokopi, kita taruh di sini. Jadi nggak perlu kita kirim-kirim file atau foto ke printernya, tapi langsung kita fotokopi di sini. Nah, ini cartridge-nya sama, HP 682 Black Color, ya, page shield-nya 480 per 150 halaman untuk dokumen teks warna. Kos cetaknya udah pasti akan sama, Rp282 per lembar. Nah, tadi yang udah saya sebutin ada 7 printer inkjet dengan harga di bawah 1 juta. Ya. Jadi kalau teman-teman tadi perhatikan dan lihat sekilas, kira-kira ada hal yang menarik nggak?
selain daripada fitur itu pasti ada sesuatu ya. Kalau masih merasa oh nggak ada, kurang lebih sama, coba perhatikan lagi, diulang lagi videonya, dengerin lagi, ada info penting yang tadi saya sampaikan, jadi jangan sampai terlewatkan ya, supaya teman-teman bisa belajar printer nih sebelum beli printer. Jadi teman-teman tahu printer yang mana yang harus dibeli sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, nah untuk lebih jelasnya lagi, karena kita juga sama-sama masih belajar, jadi kalau ada informasi printer yang mungkin saya tidak sampaikan dengan jelas, atau mungkin ada update produk baru lagi, teman-teman bisa komen, ya, bisa komen. Jadi nanti apapun yang dikasih tahu atau yang dikomen itu nanti akan saya respon dengan cepat, supaya teman-teman juga bisa sama-sama belajar. Oke, semoga informasinya ini bermanfaat, saya rasa akan bermanfaat ya. Jadi teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain sebelum mereka beli printer, dan mereka bisa tahu printer apa yang cocok untuk kebutuhan mereka. Terima kasih.